Faqala alaihi salatu wasallam, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Yang selanjutnya adalah waqala alaihi salatu wassalam, min man arada ay yahfadzal ilma fa alaihi ayyulazima khamsa khisal. Jadi barang siapa yang menjaga ilmu, barang siapa yang ingin menjaga ilmu, dia harus mendawamkan dua pekerjaan atau dua sifat. Yang pertama adalah al-ula sholatul lail. Jadi yang pertama adalah sholat malam. Walau rakaat ini, meskipun 2 rakaat. Wathani dawamul wudu. Yang kedua adalah mendawamkan wudu. Wathani at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Jadi takwa dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan. Bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dalam keadaan tersembunyi dan terang-terangan. Warabi ayyakula litaqwa lisyahawat. Yang keempat adalah makan dengan dasar takwa, bukan dengan dasar keinginan yang berlebihan. Wal khamisah as-siwak. Jadi yang terakhir adalah sikat gigi atau membersihkan mulut. Jadi itu. Selanjutnya adalah wa qala Nabi sallallahu wasallam, ma min mu'minin yahzunu bi mauti alim illa kataballahu ta'ala lahu thawaban alfa alimin wa alfa syahidin. Jadi ketika orang beriman sedih terhadap kematian orang alim, Allah akan menuliskan dia pahala 1000 orang alim dan 1000 orang-orang syahid. Jadi selanjutnya adalah wa qala Nabi qawwamud dunya bi arba'ati asya. Orang itu akan memimpin dunia dengan 4 macam. Awwaluhuma bi ilmil ulama. Yang pertama adalah dengan ilmunya ulama. Watsani bi adlil umara. Yang kedua adalah dengan adilnya pemerintah atau umara. Watsalis bi sakhawatil agniya. Yang ketiga adalah dengan kedermawanannya orang kaya. Warabi adalah bid'awatil fuqara. Yang keempat adalah doanya orang-orang fakir. Walaula ilmu ulama lahalakal jahilun. Kalau bukan ilmunya ulama, maka orang jahil itu akan hancur. Sehingga adanya orang alim itu mengajarkan kepada orang-orang bodoh, sehingga orang-orang bodoh menjadi pintar. Walaula sakhawatil agniya lahalakal fuqara. Jadi kalau tidak dengan kedermawanan orang kaya, maka orang fakir itu akan hancur. Jadi kalau orang kaya menahan hartanya, orang fakir bakal kelaparan. Jadi kemudian dia berbuat sesuatu yang buruk, akhirnya hancur. Hancur diri dan hancur secara sosial. Karena dia akan mencuri, akan merampok dan lainnya. Walaula du'ail fuqara lahalakal agniya. Jadi kalau tidak dengan doanya orang-orang fakir, maka agniya akan hancur, orang kaya juga akan hancur. Karena orang kaya juga dia memang tidak membutuhkan harta, tetapi dia butuh doa orang-orang fakir. Sehingga kalau orang kaya dermawan, kemudian orang fakir selalu berdoa, itu sama-sama memberi keberkahan buat si kaya dan keberkahan buat orang-orang fakir. Laula adril umaro la akla ba'dun nas ba'dun kama yakulu dhibu al-ghanam. Jadi kalau tidak dengan keadilan para umaro, maka manusia itu akan memakan manusia lain seperti serigala memakan kambing. Jadi kalau dia tidak menetapkan hukum dengan adil, yang salah yang salah dia tidak mengatakan salah dan dia tidak menghukum yang salah, jadi maka manusia itu akan hancur. Jadi sebagaimana serigala memakan kambing yang kuat, menjajah yang lemah. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi fa ka'annama anfaqa mithla jabal uhud fi sabilillah. Jadi barang siapa yang menginfakkan 1 dirham kepada orang yang menuntut ilmu, dia seolah-olah
berinfak seperti gunung Uhud yang terbuat dari emas merah di fisabilillah, di jalan Allah. Saya kira begitu. Oh tidak ada pertanyaan? Ada, saya tertarik dengan cerita penciptaan Adam tadi, di mana iblis dia mau pada saat diperintahkan untuk menyembah Adam. Ini maaf, tapi bukankah itu juga bertauhid? Gitu. Artinya dia tidak menyembah selain Allah, gitu. Memang benar. Ya. Jadi kan kalau awalnya itu kan ini, awalnya dia kan semua malaikat. Jadi semua malaikat tuh hanya menyanggah saja, hanya meminta penjelasan, bukan menentang. Cuman terakhir, jadi terakhir ketika disuruh menyembah, nah itu yang menolak itu hanya iblis saja. Tapi bukan iblis itu menentang Allah, dia yang ketidaksukaan hanya terhadap ciptaan Allah saja yang namanya Adam. Jadi dia karena keterbatasan ilmu, jadi sehingga dia menyimpulkan dia lebih baik dibandingkan Adam. Jadi sehingga akhirnya dari kufur ilmu bisa jadi dia kufur terhadap ketetapan Allah. Sombong dia. Allah ya Rahmanu ya Rahim antal